kita saksikan persiapan yang harus dilakukan oleh wasit Oki Dwi Putra yang melangsungkan kick-off babak kedua. Keunggulan 1-0 PSMS Medan atas PKT Bontang. Afan Lubis tidak berhasil usaha untuk menghalau bola dari Imral Usman tadi. Kini Ruben Karel dapat dikuasai dengan sangat baik oleh Rahmat Dhani. Berusaha untuk mengirimkan sebuah crossing, tidak berhasil. Tarik Janabi, sang pengatur serangan bagi tim PKT Bontang. Imral Usman berposisi sebagai bek kanan, sebuah penempatan yang cukup di luar kebiasaan pemain yang berposisi asal sebagai seorang striker tentunya. Pelanggaran tadi oleh Afan Lubis terhadap Trias Budi. Imral Usman yang ditunjuk sebagai kapten kesebelasan pada partai sore hari ini. Kembali sebuah pelanggaran oleh pemain PSMS Medan, yaitu Afan Lubis kepada Trias Budi 2 kali berturut-turut. Jelas sekali sebuah tarikan yang dilakukan oleh Afan Lubis untuk menghentikan laju dari Trias Budi. Inilah Afan Lubis yang sepanjang putaran pertama bertindak sebagai kapten kesebelasan dari PSMS Medan, di mana tugas tersebut kini diambil oleh Esteban Guillen. Imral Usman masih menunggu untuk melakukan crossing, dan sudah ada beberapa pemain yang menunggu di dalam kotak penalti dari PSMS Medan. Satria Ferry dengan sangat baik teknik yang dilepaskan oleh Tarik Janabi. Masih Satria Ferry, penetrasi di dalam kotak penalti dari PSMS Medan masih dapat dicuri oleh Esteban Guillen tadi. Hasilkan lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Trias Budi, sebuah tembakan langsung tidak memenuhi sasaran. Sayang sekali, sebuah kesempatan tadi dari Trias Budi mendapatkan jarak tembak yang cukup ideal, namun bolanya masih terlalu lemah dan tidak mengarah ke gawang dari Galih Sudaryono. Dan saya juga melihat bagaimana saat ini terjadi perubahan peran dari Tarik Janabi yang lebih ditempatkan sebagai second striker, sebagai pengatur serangan setelah keluarnya pemain Kalamenves tadi di babak pertama. Apakah ini taktis? Apakah ini sebuah strategi dari kubu PKT Bontang Pariusa ini untuk lebih mengoptimalkan kelebihan skill individu dari Tarik? Karena memang di babak pertama tadi praktis Tarik lebih banyak bergerak di sektor sayap. Biarkan saja oleh Wilfrido Hennes tadi. Trias Budi back pass dan kembali dapat dicuri oleh Rahmat Afandi. Kirimkan sebuah umpan Mario Costa, sebuah tandukan sedikit saja di atas mistar gawang dari Herman Batak. Setelah mencuri bola tadi, Rahmat Afandi mengirimkan sebuah crossing disambut oleh tandukan dari Mario Costas. Masih belum berhasil untuk menambah keunggulan dari PSMS Medan. Dan Agus Suprianto yang akhirnya masuk menggantikan peran dari Afan Lubis memasuki menit ke-49 ini. Sementara Agus Suprianto sendiri merupakan salah seorang pemain yang cukup berpengalaman. Pernah memperkuat Persija Jakarta begitu lama tentunya. Pupuk Kaltim Bontang, James Deba tadi berusaha untuk lepaskan sebuah crossing menghantam Mauro Pinto. Cukup taktis permainan dari Mauro Pinto sore hari ini. Dicuri tadi oleh Ruben Karel Sanadi. Penguasaan bola dari Tarik Janabi, kembali dalam penguasaan Tarik Janabi. Sang pengatur serangan Wilfrido Hennes turut membantu di lini tengah. Joko Sidik, Satria Ferry.
Umpan dilepaskan, Titus Bonai mencoba kerjasama dengan James Deba. Kembali Deba kirimkan dan sebuah crossing dari Titus Bonai tadi. Dan clearance dilakukan oleh Fadli Hariri. Untuk sementara berhasil lepas pemain-pemain PSMS Medan dari tekanan pemain PKT Bontang Mario Costas. Terlebih dahulu berada dalam posisi offside Eli Aiboy. Ya, sangat disayangkan tadi bola terupas yang sebetulnya sangat indah sekali. Andai saja Eli Aiboy tidak terperangkap offside, karena praktis para pemain PKT sudah berada di pertahanan PSMS. Sebuah fast break yang tentu membahayakan. Trias Budi, umpan terobosan, Satria Ferry kerjasama, James Deba memberi ruang pada dirinya sendiri, masih James Deba. Tidak berhasil kemudian untuk melakukan eksekusi. Imral Usman, masih Imral Usman, crossing ia lepaskan dalam kotak penalti, ada Mauro Pinto. Kembali Imral Usman dapat melakukan penguasaan bola cukup baik. Iqbal Samad, Wilfrido Henes. Umpan dikirimkan oleh Wilfrido, maksudnya kepada James Deba tadi. Terus berusaha untuk melakukan tekanan bertubi-tubi pemain-pemain pupuk Kaltim Bontang untuk mengejar ketertinggalan 0-1. Imral Usman, Titus Bonai, pergerakan yang cukup dinamis dari pemain yang satu ini. Trias Budi kepada Satria Ferry. Kembalikan ke belakang, Joko Sidik. Dihalau kembali oleh Fadli Hariri. Berturut-turut kita lihat PKT Bontang terus menekan lini pertahanan PSMS Medan. Para pemain tampak sibuk membuka ruang untuk bisa melepaskan tendangan ke arah gawang yang dikawal oleh Galis Daryono. Tarik Janabi tadi dapat dicuri oleh Fadli Hariri. Eli Aiboy. Sebuah clearance akhirnya oleh Edi Sibung. Membuang bola begitu jauh ke depan. Iqbal Samad. Kembali pupuk Kaltim Bontang dengan tekanan. Umpan jauh dilepaskan oleh Iqbal Samad. Menjangkau Josiah Seton tadi. Atau James Deba, namun terjadi sebuah pelanggaran. Fadli Hariri yang dilanggar tadi. Edi Sibung. Eli Aiboy cukup baik sebuah flick tadi, namun tidak dapat dijangkau oleh Esteban Gien. Dan pelanggaran oleh Gien kepada Wilfrido Henes cepat dilakukan. Tendangan bebas tadi, Satria Ferry melebar. Titus Bonai kembali menciptakan sebuah ruang gerak dan kirimkan sebuah crossing dan sundulan langsung dari seorang Josiah Seton dan penyelamatan yang begitu gemilang dari seorang Gali Sudaryono. Ya, inilah sekiranya yang diinginkan oleh pelatih Fahri Husaini, agar umpan-umpan crossing bisa dengan baik dimanfaatkan secara optimal oleh lini depan mereka, yang ditempati oleh James Deba dan juga sekarang ada Josiah Seton. Sebuah sundulan yang sangat baik sekali dari Josiah Seton, dan kembali kredit poin patut diberikan kepada Gali Sudaryono yang tampil cukup baik sekali sepanjang permainan pada sore hari ini. Ya, sebuah peluang emas yang sangat luar biasa diperoleh oleh PKT Bontang. Sundulan yang mengarah langsung ke mulut gawang, hanya berjarak sekitar 5 meter dari gawang dikawal oleh Gali Sudaryono, namun masih mampu diselamatkan oleh Gali Sudaryono. Kini mencoba PSMS Medan untuk mengembangkan permainan. Edi Sibung tadi melakukan pelanggaran kepada Trias Budi atau Joko Sidik. Dan kartu kuning telah diterima oleh Edi Sibung terhadap pelanggaran yang ia lakukan tadi. Sebuah tendangan kepada Joko Sidik yang merupakan sebuah pelanggaran yang pantas mendapatkan kartu kuning. Bagi Edi Sibung. Umpan terobosan cukup baik. Ruben Karel Sanadi di dalam kotak penalti dan sebuah crossing. Tidak berhasil melewati Herman Batak. Maksudnya baik sebetulnya, Ruben berusaha untuk mencip bola, mencari Mario Costas di sana. Namun kita lihat Herman Batak lebih cepat melakukan intercept sehingga mampu menggagalkan peluang yang begitu terbuka bagi PSMS Medan tadi. Umpan tadi dilepaskan oleh Josiah Seton kepada Satria Ferry. Masih Satria Ferry. Berikan sebuah crossing di sana, sudah menunggu James Deba. Tidak berhasil tadi untuk melakukan penyelesaian James Deba. Ya, faktor speed tampaknya Bung Arya menjadi masalah bagi James Deba. Mungkin di samping usianya yang sudah tergolong berumur bagi pemain sepak bola.
Dengan usia 37 tahun, James Deba masih merupakan pencetak gol terbanyak bagi tim PKT Bontang musim ini dengan torehan 6 gol. Pemain dengan segudang pengalaman tentunya James Deba. PSMS Medan Wilfrido Hennes. Josiah Seton. Titus Bonai. Masih Titus Bonai. Berusaha untuk melewati Esteban Guillen. Kembali mobilitas dari seorang Titus Bonai. Satria Ferry. Berusaha untuk mengirimkan sebuah umpan terobosan pada Titus Bonai dan sebuah tackling tadi kepada Fadli Hariri. Kontan sebuah kartu kuning atas pelanggarannya terhadap Titus Bonai. Dan ini merupakan sebuah kartu kuning yang kedua bagi kubu PSMS sore hari ini, di mana total wasit Oki Dwi Putra telah mengeluarkan 4 buah kartu kuning. Ya, kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat, tackling yang mengganjal dengan kaki bagian bawah memang sangat membahayakan bagi lawan yang dihadang, bisa menyebabkan cedera yang serius. Saya kira keputusan wasit yang cukup tepat memberikan kartu kuning kepada Fadli Hariri. Tarik Janabi bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas. Ekspresi dari seorang Fahri Husaini. Kita dengar tadi Arya suara rebound. Tampaknya dia mengingatkan pemainnya agar segera melakukan rebound jika terjadi bola liar. Apakah ini berarti seorang Tarik Janabi akan melakukan tendangan bebas langsung ke arah gawang, dan tepat itu yang ia lakukan, dan hanya beberapa sentimeter saja meleset dari mulut gawang Gali Sudaryono. Sebuah tendangan yang sebenarnya cukup akurat. Sayang sekali sebuah back heel yang tidak sempurna tadi dari Josiah Seton. Padahal dalam posisi yang sangat ideal sekali, karena kita lihat Gali Sudaryono sudah tidak berkutik, terpaku pada posisinya. Namun lagi-lagi ketajaman yang masih belum menemui sasaran dari Josiah Seton. Ketat pengawalan dari Rahmat Dhani kepada James Deba. Tarik Janabi, Imral Usman dicuri oleh pemain-pemain PSMS Medan. Kini melalui Mario Costas, masih PSMS, umpan terobosan yang begitu baik dari Costas kepada Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy, sebuah tackling dari Joko Sidik tadi yang akhirnya menghentikan ancaman dari tim PSMS Medan. Ya, sebuah upaya yang baik dari Joko Sidik mematahkan Eli Aiboy sebelum pemain itu masuk ke dalam kotak penalti. Menghasilkan tendangan penjuru, dan Eli Aiboy bersiap untuk mengirimkan sebuah crossing ke dalam kotak penalti dari Pupuk Kaltim Bontang. Beberapa pemain yang ada di sana, namun akhirnya tandukan dari Mario Costas hanya melayang di atas mistar. Inilah sosok dari Esteban Guillen, bertindak sebagai playmaker di tengah absennya Zada. Ruben Karel. Sebuah umpan diagonal berusaha dihalau oleh Joko Sidik, namun mendarat di kaki Eli Aiboy. Namun usaha dari Eli tadi untuk melepaskan sebuah umpan terobosan hanya menghasilkan kembali sebuah sepak pojok. Menyadari kesalahannya tadi Joko Sidik yang meminta maaf tampaknya kepada rekan-rekannya. Ya, kita lihat bagaimana Esteban Guillen yang betul-betul memainkan peran vitalnya pada sore hari ini karena ketidakhadiran Lerando Zada. Dan sebuah bola yang cukup liar tadi di dalam kotak penalti dari PKT Bontang tidak berhasil dimanfaatkan oleh anak-anak Medan. Titus Bonai kini dengan kesempatan untuk counter attack yang akhirnya patah di kaki Edi Sibung tadi.
Eli Aiboy. Kembali pada Edi Sibung. Esteban Guillen. Rahmat Dhani. Agus Supriyanto kini. Pemain yang baru masuk menggantikan peran dari Avan Lubis di babak kedua tadi. Esteban Guillen, Rahmat Afandi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Josiah Seton yang turut membantu lini tengah ataupun kinerja lini tengah dari tim PKT Bontang. Pemain yang baru masuk menjadi pemain pengganti setelah turun minum tadi. Rahmat Dhani kerjasama dengan Karel Sanadi dapat dicuri oleh Josiah Seton. Dan kini terlepas James Deba berusaha untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti. James Deba dan gol! Akhirnya kita melihat sebuah aksi yang cukup spektakuler dari seorang James Deba. 1-1. Luar biasa, sebuah gerakan individu, aksi individu soloran yang baik sekali dari James Deba. Mampu melewati pemain dan dengan begitu baik sekali mengarahkan bola ke sudut yang sulit dijangkau oleh Galih Sudaryono. Kita lihat bagaimana dia melewati Joko Supriyanto dan juga Edi Sibung yang berusaha untuk menghalau. Dan kita bisa lihat bagaimana ada 4 pemain berusaha mengejarnya dan sama sekali tidak terkejar. Sebuah aksi yang luar biasa. Di usianya sudah 37 tahun, tapi James Deba masih mampu menunjukkan kapasitasnya untuk tetap produktif mencetak gol. Baru saja kita melihat sebuah peragaan teknik yang cukup baik dari seorang James Deba atas sebuah inisiatif untuk melakukan interception tadi terhadap penguasaan bola dari tim PSMS Medan, memberikan gol balasan. Namun kini Eli Aiboy berusaha kembali untuk memberikan keunggulan. Tidak berhasil Eli dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Miftahul Huda bersiap untuk turun menggantikan salah seorang pemain dari Pupuk Kaltim Bontang. Tampaknya Imral Usman, sang kapten kesebelasan yang ditarik keluar. Tentunya tidak ada perubahan berarti di mana Miftahul Huda juga berposisi sebagai seorang bek kanan menggantikan Imral Usman yang sepanjang pertandingan juga diplot menempati posisi sebagai bek kanan. Dan sebuah umpan terobosan kini dilepaskan. Titus Bonai dalam kotak penalti. Tidak jelas apakah sebuah crossing atau tembakan langsung. Dan sia-sia kesempatan bagi PKT. Ya, dalam buru-buru tadi Titus Bonai melepaskan bola. Seharusnya dia bisa memilih antara mengirim umpan kepada James Deba yang masih bebas atau langsung ke gawang. Karena ia memiliki peluang itu. Karena posisi sangat terbuka. Kini sebuah crossing tadi dilepaskan oleh Eli Aiboy. Ada Wilfredo Henes. Tidak berhasil Trias Budi tadi untuk menguasai bola dan bergulir meninggalkan lapangan permainan. Rahmat Dhani. Esteban Guillen dalam kotak penalti lepas dari penguasaan Rahmat Afandi. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang Herman Batak. Ada satu lagi sisa pergantian pemain yang bisa dimanfaatkan oleh PSMS Medan, dan kita tampaknya sudah melihat salah seorang berdiri di pinggir lapangan. Siapakah yang akan masuk untuk menjadi pemain pengganti bagi tim PSMS Medan atau pergantian pemain terakhir? Dialau tadi oleh Rahmat Dhani. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan Bung Arya sudah ada 5 pergantian pemain. 2 di kubu PSMS dan 3 di kubu PKT. Ini menandakan bahwa memang ini terakhir merupakan pergantian pemain dari PSMS Medan. Artinya kedua tim sudah memanfaatkan pergantian pemain masing-masing 3 pemain. Menunjukkan bahwa memang pertandingan ini cukup berat bagi mereka mengingat mereka baru saja bertanding pada pertengahan pekan lalu. Eli Aiboy yang ditarik keluar untuk digantikan oleh striker muda yaitu Andika Yudhistira Lubis. Bagi Andika Yudhistira Lubis, hanya dengan penampilannya yang ke-6 sebagai pemain pengganti musim ini, pemain yang diharapkan menjadi prospek bagi tim PSMS Medan, masih dibatasi penampilannya di ajang Jarum Indonesia Super League musim ini.
Ya, kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Trias Budi terinjak kakinya oleh Esteban Julian. Tampak harus dilakukan sebuah drop ball oleh dan diberikan penguasaan kepada tim PSMS Medan. Pelanggaran dua pemain sekaligus yaitu Trias Budi dan Satria Ferry. Tampak saling bertabrakan walaupun ada dorongan oleh Andika tadi. Saya kira tidak ada komunikasi antara dua pemain PKT Bontang ini. Satria Ferry jauh lepaskan sebuah umpan dihalau oleh Mauro Pinto. Ruben Karel terlepas. Penguasaan dari Ruben Karel tadi dibiarkan saja oleh Miftahul Huda. Maksudnya sebuah chip tadi atau sebuah lob dari James Deba kepada Josiah Seton. Cukup baik tadi Edi Sibung, dua pemain sekaligus ia kelabui. Namun kini kembali berada dalam penguasaan pemain-pemain PKT Bontang. Umpan dilepaskan oleh Tarik Janabi kepada James Deba. Sang pencetak gol bagi PKT Bontang kembali James Deba. Masih James Deba memperlihatkan kembali sebuah kemampuan dari seorang pemain kelas dunia. Kita lihat perlu 4 pemain untuk menghentikan laju gerakan James Deba yang sebenarnya tidak terlalu cepat, namun masih sangat taktis untuk bisa mengelabui pemain-pemain belakang lawan. Kini Tarik Janabi, playmaker asal Maroko, kepada Titus Bonai. Crossing dari Titus Bonai tidak dapat dijangkau oleh pemain-pemain lainnya di kubu PKT Bontang. Beroperasi di sayap kini, di sayap kiri seorang Titus Bonai. Ya, tampak sekali ada strategi baru yang memang dilakukan oleh Fahri Husaini dengan menempatkan Titus untuk lebih banyak bergerak keluar. Sementara Tarik El Janabi berganti menjadi playmaker untuk mengatur irama permainan dan melepaskan seorang diri James Deba di depan. Bisa jadi ini satu peluang. Kesempatan bagi PKT tadi Josiah Seton dengan peluang bola 50-50 yang dapat diamankan oleh Gali Sudaryono dengan sangat baik. Agresivitas dari striker PKT Bontang ini harus mendapatkan benturan dari Gali Sudaryono. Ya, yang disayangkan memang Josiah Seton tidak melihat secara jelas ketika Galih melompat, sehingga situasi tidak menguntungkan justru dialami oleh Josiah Seton sendiri. Rudy Kelces masih menggelengkan kepalanya. Kita ada perubahan permainan memang tadi di babak pertama pemain-pemain PKT Bontang tampak bermain tanpa playmaker, sehingga tidak heran jika di babak kedua ini posisi Tarik El Janabi dipindah lebih untuk mengatur serangan, karena jika kita lihat tadi dari semua serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain PKT lebih bersifat sporadis ketimbang sebuah serangan yang terencana dan diatur dengan sebuah irama tertentu oleh seorang playmaker. Baru saja tadi kita saksikan tayang ulang akan gol bagi PKT Bontang melalui James Salinsa Deba, pemain yang sudah menghasilkan 42 gol di ajang internasional dan mencetak golnya yang ke-8 di ajang Jarum Indonesia Super League untuk memberikan skor sama bagi PKT Bontang. Titus Bonai
Tembakan langsung begitu ambisius. Tidak diikuti dengan efektivitas tentunya. Ya, jarak yang terlalu jauh. Saya kira keputusan yang terlalu spekulatif dilakukan oleh Titus. Karena sebetulnya tim PKT sendiri masih bisa bermain variasi lebih dulu sebelum Titus memutuskan untuk melakukan tendangan langsung ke gawang. Dapat dikuasai dengan baik oleh lini tengah dari PKT Bontang, James Deba. Tidak berhasil melewati Mauro Pinto tadi. Rahmat Dhani, Ruben Karel Sanadi. Cukup baik pergerakan Ruben, Agus Supriyanto, Mauro Pinto, Edi Sibung. Keluar tadi Esteban Guillen. Ya, berat sekali bagaimana Esteban sudah mulai kelelahan ketika berusaha untuk menerima bola terupas dan mendapatkan pressure, praktis kehilangan keseimbangan Esteban. Ya, di menit ke-71 ini kita bisa lihat kedua tim mulai memperlambat tempo permainan. Ini sebenarnya sangat klasik terjadi di banyak tim-tim di Liga Indonesia. Kondisi fisik yang menurun. Nah, jika kita cermati tadi apa yang dikatakan oleh pelatih kepala tim PKT Bontang, ia meminta agar semua pemain tidak memberi jarak antar teman mereka. Kita lihat di babak kedua ini jarak antar James Debah dengan pemain terdekat dengan dirinya masih saja cukup berbeda beberapa meter sehingga ia seperti bergerak sendirian di depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Andika Yudhistira Lubis. Tampaknya bersiap wasit Oki Dwi untuk mengeluarkan kartu kuning bagi Andika Yudhistira. Ya, sebuah tackling yang cukup berbahaya saya kira dilakukan oleh Andika. Sebuah tackling yang sangat terlambat karena bola sudah lepas dari kaki Iqbal Samad. Kartu kuning pertama di musim ini yang diterima oleh Andika, pemain muda dari PSMS Medan dengan usia 22 tahun. Yang juga merupakan bagian dari tim PSMS Medan yang menjadi runner-up Liga Indonesia di musim lalu. Clearance dari Fadli Hariri mendarat di kaki Josiah Seton dan tembakan tadi membentur kaki Fadli Hariri kembali. Terlalu terburu-buru tadi Josiah Setos melepaskan tendangan. Di depannya ada dua pemain belakang PSMS Medan, sementara di sisi kanannya ada James Debah yang jauh lebih bebas daripada dirinya. Rahmat Afandi, Esteban Guillen. Mendarat di kaki Titus Bonai kini dengan pergerakan di kotak penalti kembali dan berulang kali Titus Bonai yang mengawali gerakannya dengan cukup baik namun tidak mengakhiri dengan sebuah keputusan yang memberikan efektivitas. Betul, sayang sekali bagaimana kesempatan sebetulnya diperoleh Titus Bonai. Beberapa kali ia bisa masuk ke dalam kotak penalti namun eksekusinya lagi-lagi memiliki masalah, problem finishing touch tampaknya. Belum cuci kaki mungkin. Satria Ferry tadi benturan dengan Ruben Karel Sanadi. Kita saksikan Satria Ferry beroperasi di sisi kiri. Pemain yang juga menjadi bagian dari skuad PKT Bontang di musim lalu, berusia 28 tahun. Umpan dilepaskan kembali kepada Titus Bonai. Masih Titus Bonai dengan kemampuannya dan tembakan langsung tadi membentur pemain-pemain di kotak penalti dari PSMS Medan. Wilfrido Henes. Umpan diagonal langsung menuju pada Titus Bonai dan sebuah umpan terobosan yang sebenarnya cukup baik. Kembali tidak diikuti dengan penyelesaian. Satria Ferry kembali melepaskan sebuah crossing terlampau jauh untuk dapat dijangkau oleh pemain-pemain PKT. Iya, Titus Bonai ini tampaknya Bung Arya hanya sebagai penetrator, tapi bukan finisher. Maka ketika ia bisa masuk dalam kotak penalti, pasti akan sulit untuk bisa melakukan penyelesaian akhir karena memang karakternya bukan sebagai finisher.
Karena itu memang mestinya seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Andi bahwa seperti diinstruksikan oleh pelatih Fahri agar tidak terlalu jauh antara jarak 3 pemain, yaitu Titus Bonai, Jasya Seton dan juga James Deba, sehingga mereka bisa saling mendukung, saling menopang, dan juga bisa memudahkan dalam bermain kombinasi. Ini yang sepertinya belum bisa dilaksanakan secara sempurna oleh 3 pemain tersebut. Josiah Seton berusaha untuk melepaskan dari kawalan Rahmat Dhani tadi. Dibuang saja bola oleh Rahmat Dhani. Duel antara kedua pemain tadi memaksa Rahmat Dhani untuk melakukan clearance, namun tampaknya sebuah pelanggaran dan tarikan dilakukan oleh Rahmat Dhani tadi. Cepat dilepaskan umpan dalam kotak penalti. Titus Bonai, hampir saja sebuah kesempatan. Tidak adanya pengawalan ataupun inisiatif dari pemain PSMS Medan untuk menghalau bola, namun kembali tidak diikuti oleh sebuah penyelesaian. Iya, dan terlihat juga bagaimana naluri dari Titus Bonai memang bukan naluri pembunuh. Di saat bola mengambang di udara dan ada kemungkinan bola itu lepas dari pengawalan para pemain PSMS Medan, Titus tidak mengambil inisiatif untuk bisa mengintercept bola, mengambil keuntungan. Sehingga seperti tadi kita lihat bagaimana bola begitu saja terbuang percuma. Pelanggaran tadi oleh Satria Ferry cepat dilakukan. Ruben Karel beroperasi kini di sayap kanan menggantikan peran dari Eli Aiboy. Dan umpan dilepaskan tadi maksudnya kepada Esteban Guillen. Namun telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside playmaker asal Uruguay ini. Di mana di putaran pertama Esteban Guillen bergabung bersama Persikota dan baru menjadi pemain PSMS Medan di awal putaran kedua. Pemain yang juga pernah bermain untuk Pelita Jaya, Persikota Tangerang juga. Dan saya kira disinilah dia sebetulnya menemukan tempat sejatinya sebagai gelandang bertahan, holding midfielder, dan juga sekarang sudah mulai bisa berperan sebagai pengatur serangan ketika Leonardo Zada berhalangan. Agus Supriyanto kirimkan kembali sebuah umpan jauh kepada Esteban Guillen. Sulit untuk melewati Taul Huda tadi. Tampak sudah mulai melambat Esteban Guillen. Iqbal Samad clearance. Rebutan antara Josiah Seton dan Agus Supriyanto. Hampir saja Josiah Seton kembali dapat menguasai bola. Tarik Janabi. Josiah Seton. Masih Josiah Seton terjatuh. Kita lihat Josiah berharap dia mendapatkan pelanggaran, tapi sebaliknya dia yang dianggap melanggar. Pemain yang rajin terjatuh ketika kehilangan bola. Mauro Pinto langsung kirimkan umpan ke depan. Rias Budi tadi dihalau oleh Miftahul Huda. Dan kembali sebuah clearance oleh Fadli Hariri. Hasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Tentunya apabila hasil 1-1 bertahan sampai peluit akhir dibunyikan, tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan di papan bawah klasemen Jarum Indonesia Super League. Seusai pertandingan ini, masih tetap kedua tim dalam posisi yang begitu membahayakan untuk dapat turun degradasi ke divisi utama di musim depan. Miftahul Huda kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton dalam kotak penalti dan sebuah gol! Pupuk Kaltim Bontang akhirnya berhasil mendapatkan keunggulan melalui gol yang cukup baik dari seorang Josiah Seton. 2-1.
Luar biasa, sebuah kelebihan individu patut diberikan atau diberikan A+ pada seorang Josiah Seton. Bagaimana ia dengan begitu jeli, dengan naluri golnya yang tajam, di mana musim lalu dia bisa mencetak 15 gol, dan kali ini dia seperti menjawab keraguan pelatih Fahri Husaini dengan memberikan gol yang sangat menentukan di sudut gawang dari Galis Daryono. Meski ia harus dikawal oleh 2 pemain, di sela-sela pemain tersebut ia bisa melepaskan bola dan mengirimkan sebuah hukuman kepada PSMS Medan. Dari sebuah posisi yang sangat tidak menguntungkan, dijepit oleh 2 pemain lawan, dan dari posisi yang membalikkan badan dan kecepatan tinggi, Josiah Seton mampu mencetak gol yang saya kira mampu membalik arah pertandingan kali ini. Tinggal 10 menit lagi dan sangat berat bagi PSMS Medan untuk mengejar ketertinggalan. Belum lagi beban mental bagi mereka. Apakah mereka mampu meneruskan dominasi mereka hasil positif yang terus terjadi di beberapa pertandingan terakhir? Hanya dengan golnya yang ketiga musim ini membuat banyak pihak mempertanyakan akan konsistensi dari seorang Josiah Seton yang mencetak 15 gol di musim lalu. Namun kini ia kembali memberikan sebuah hasil positif, memberikan keunggulan bagi PKT Bontang. Kini PSMS Medan berusaha untuk melakukan tekanan Satria Ferry tadi, halau dan menghasilkan sepak pojok tentunya. Kembali mulai meninggi tempo pertandingan seusai gol yang dicetak oleh Josiah Seton tadi. Ya, seperti para pemain PSMS terkesiap, Bung Arya, bagaimana dia sekarang mereka sudah tertinggal setelah sempat memimpin 1-0. Dan sebuah kesempatan Wilfrido Hennes tadi menyelamatkan lini pertahanan dari PKT Bontang melalui sebuah clearance tadi. Namun Rahmat Afandi masih bisa mengirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Namun terlebih dahulu Mauro Pinto berada dalam posisi offside. Begitu memprotes keputusan asisten wasit tadi. Ya, tampak tidak puas Mario Pinto dan menganggap bahwa linesman melakukan kesalahan. Tapi kalau kita lihat ending dari episode tadi memang begitu jelas Mario Pinto menjadi pemain terakhir yang langsung berhadapan dengan penjaga gawang Herman Batak. Apabila PKT tentunya berhasil memenangkan pertandingan ini, mereka praktis keluar dari zona degradasi dan bisa menempati urutan ke-14. Sebuah hasil sementara tentunya, yang tentunya bisa melecut semangat pemain-pemain PKT Bontang untuk dapat lolos dari jurang degradasi musim ini. Ya, kita lihat bagaimana PKT tampil sudah dengan bentuk permainan mereka, kepercayaan diri mereka sudah tumbuh setelah unggul 2-1. Perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini patut diacungi jempol dengan memasukkan Josiah Seton, pemain yang bertenaga dan unggul dalam permainan bola-bola daerah, membuat daya greget dan daya dobrak PKT menjadi lebih hidup. Kini kembali James Deba, sebuah umpan dia kirimkan pada seorang Miftahul Huda tadi yang berusaha untuk melepaskan sebuah crossing. Namun ada Mauro Pinto dan kini menghasilkan sebuah sepak pojok bagi PKT Bontang. Titus Bonai merupakan satu di antara pemain PKT yang kerap memberikan ancaman bagi lini pertahanan dari PSMS Medan walaupun tidak mencetak gol pada sore hari ini. Dan juga credit point patut diberikan kepada James Deba. Dia betul-betul memainkan perannya sebagai lone striker, finisher. Efektivitas permainan juga cukup baik. Ditinju bola keluar oleh Galis Sudaryono. Dan sebuah rebound jarak jauh tadi oleh Trias Budi. Kini Satria Ferry. Sebuah clearance tadi oleh Satria Ferry dapat dicuri atau hampir saja dapat dicuri oleh Trias Budi. Fadli Hariri cepat mengambil sebuah tendangan bebas tadi. Umpan diagonal kepada Ruben Karel Sanadi, kurang begitu jelas apakah ia berusaha untuk mengirimkan bola tersebut sebagai sebuah umpan atau crossing ataukah usaha untuk tendangan langsung. Sebuah back pass, front pass. Iya, saya kira sekarang PSMS sudah agak mulai kebingungan lagi karena tidak ada pemain sebagai penetrator Eli Aibo yang ada di lapangan. Tidak ada pemain yang bisa membuat perubahan di saat-saat genting seperti ini.
Ya saya kira dengan ditariknya Eli Aiboy keluar, ini adalah awal dari kekurang tajaman serangan-serangan yang dilakukan oleh PSMS Medan. Kita lihat jika tadi Eli Aiboy yang kecepatannya dan kelihayannya serta pengalamannya mampu terus mengiris-ngiris sisi kiri pertahanan PKT Bontang, namun kini pemain-pemain PKT Bontang praktis jauh lebih tenang dalam mengkoordinir pertahanan mereka. Dapat dicuri oleh pemain-pemain PSMS Medan. Mario Costas tadi umpan yang kurang cermat. Pelanggaran oleh James Deba tadi terhadap Fadli Hariri. Agus Supriyanto kembali kepada Edi Sibung. Tackling dari Tarik Janabi tadi. Tampaknya menyentuh Edi Sibung sehingga lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Ya, kita lihat bagaimana Tarik Janabi sampai turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Dan memang konsentrasi PKT kini sudah berada pada garis belakang untuk mempertahankan keunggulan mereka tentu saja. Titus Bonai, sebuah tandukan tadi menyebabkan Josiah Seton berada dalam posisi offside. Inilah pencetak gol kedua bagi PKT Bontang, Josiah Seton, setelah sebelumnya PSMS unggul di babak pertama melalui gol Rahmat Afandi sebelum James Deba menyamakan kedudukan. Tarik Janabi. Tampak mulai memperlambat tempo pertandingan PKT Bontang. Jika mereka mampu mempertahankan keunggulan ini yang hanya bersisa 3 menit lagi, maka untuk sementara mereka akan beranjak ke posisi ke-14. Dan sebuah kesempatan Titus Bonai dan hanya menyentuh tiang gawang untuk kembali bisa memperbesar keunggulan dari PKT Bontang. Pemain yang berulang kali menciptakan peluang. Iya, saya kira spesialis peluang, Bung Arya. Seperti tadi saya sempat katakan bahwa Titus Bonai memang sangat baik sebagai destroyer, sebagai penetrator dan pengacau lini pertahanan lawan. Tapi dia bukanlah finisher, bukanlah predator. Dan ini lagi-lagi dibuktikan, sudah berhadapan dengan menjaga gawang, masih saja Titus Bonai gagal mencetak gol. 2 gol dari 8 penampilan dengan usia yang masih sangat muda. Titus Bonai yang bergabung di kubu PKT di putaran kedua ini kembali memperlihatkan kemampuan, dan kini Ruben Karel bagi PSMS Medan. Umpan Agus Supriyanto dapat diamankan tadi oleh Herman Batak. Hanya menyisakan kurang dari 2 menit waktu reguler pada pertandingan ini, dan tentunya apabila PKT dapat mempertahankan keunggulan mereka dan menjadikannya menjadi sebuah kemenangan, mereka mematahkan rekor mereka sendiri dari 12 partai tanpa kemenangan yang mereka cetak musim ini, yang merupakan rekor dari Jarum Indonesia Super League bagi sebuah tim tanpa sebuah kemenangan. Kembali dapat dihalau tekanan dari PSMS Medan, Tarik Janabi. Playmaker yang juga pernah bermain bagi tim besar Maroko yaitu Raja Casablanca. Gagal tadi, dan kini Ruben Karel umpan terobosan kepada Mario Costas. Mario kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Andika Yudhistira Lubis. Ya, sebuah kesempatan saya kira di menit-menit terakhir, dan mestinya ini menjadi gol karena kita lihat bagaimana Yudhistira dengan begitu gampang sekali berada di muka gawang dari Herman Batak, tapi lagi-lagi eksekusinya Andika Yudhistira tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Faktor kematangan tampaknya memang menjadi masalah karena memasuki menit terakhir seperti ini. Jam terbang pemain menjadi salah satu faktor yang menentukan. Kita lihat ekspresi dari seorang Rudy Kelces. Tentunya sebuah kemenangan adalah sebuah faktor yang sangat penting bagi tim ini, terutama mengingat bahwa mereka
akan terus terperosok pada situasi di jurang degradasi. Sekurangnya 6 peluang dimiliki oleh Titus Bonai yang masing-masing kemudian gagal menjadi gol akibat kekurang akuratan. Mungkin dia harus mengganti merek sepatunya. Tambahan waktu 2 menit kini bagi PSMS Medan dan kembali sebuah penyelamatan dari Herman Batak telah menyelamatkan tim Pupuk Kaltim Bontang. Iya, saya kira pada sore hari ini Herman Batak menjadi pemain antagonis bagi kubu PSMS Medan yang selalu menggagalkan peluang-peluang PSMS, dan kali ini dengan angle yang sangat sulit kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan official dan juga para pemain di kubu PSMS Medan. Andika Yudhistira yang di partai terakhir yang ia mainkan di Jarum Indonesia Super League saat melawan Delta Sidoarjo berhasil menyumbangkan 1 dari 3 gol kemenangan PSMS Medan atas Deltras, dan kini dengan 2 peluang yang telah ia miliki masih belum berhasil untuk menembus gawang Herman Batak. Ya, saya kira Herman juga terpacu dengan keunggulan timnya. Konsentrasinya sangat baik, kita lihat mempersempit ruang, dan lob ball yang dilepaskan oleh Andika Yudhistira juga masih terlalu mudah dijangkau oleh Herman Batak. Kembali kesempatan, namun masih ada Wilfrido Henes. Hanya menyisakan beberapa detik saja sebelum mencapai hasil akhir pada pertandingan ini. Tarik Janabi, kesempatan untuk melakukan counter attack. Kini Tarik Janabi, ada James Deba dan beberapa pemain di sana kepada James Deba. Melebar di dalam kotak penalti dari PSMS Medan. James Deba kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton masih kita tunggu dan gol! Akhirnya James Deba menghabisi perlawanan dari tim PSMS Medan dengan golnya yang kedua pada pertandingan sore hari ini. 3-1. Sebuah fast break yang sangat cepat yang dimulai dari Tarik El Janabi. Kita lihat sebuah serangan segitiga yang dimulai dari Tarik El Janabi, James Deba, dan diakhiri oleh gerakan yang sangat sempurna oleh Josiah Seton. Sebuah pemanfaatan peluang yang sangat luar biasa dari 3 pemain ini. Sebuah kombinasi yang sangat mematikan, memanfaatkan kelambatan para pemain PSMS untuk kembali menjaga pertahanannya. Iya, saya kira hasil yang sangat pantas didapat oleh PKT Bontang. Secara keseluruhan mereka mampu memanfaatkan setiap kelengahan, kesalahan para pemain belakang PSMS Medan. Dan di akhir permainan ini kita lihat juga kecerdikan dari James Deba dalam mengirimkan bola chip untuk menemukan di mana Josiah Seton bergerak masuk ke dalam kotak penalti tanpa terkawal. Dan saat ini juga akhirnya wasit menunjukkan peluit akhir, tanda berakhirnya permainan. Di mana ini merupakan hanya kemenangan kedua tim PKT Bontang saat mereka bertanding tandang. Dan akhirnya pemain-pemain PKT berhasil menundukkan tuan rumah PSMS Medan dengan skor akhir 3-1. Dan tentunya kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.